Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau adalah putra dari seorang Syarifah Dewi Tanganziah bin Panembahan Kentol Sumbirana bin Pangeran Wirocondro bin Panembahan Girilaya bin Maulana Ainul Yakin Kanjeng Sunan. Syekh Haji Abdul Muhyi memiliki keturunan yang bernama Syekh Muhammad Mukhtar dan Syekh Muhammad Mukhtar Paleda, masih keturunan keluarga besar Wali Songo yang berdarah sampai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau masih keturunan keluarga besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap Anda semua bisa mendapatkan mahabbah cinta dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau Anda semua menghinakan, kalau Anda semua tidak menyayangi anak cucu keturunannya. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten untuk bisa ikut merawat dari orang yang sangat berjasa, keturunan orang mulia, bukan hanya sekedar ulama dan waliullah, tapi darahnya mengalir dari darah orang yang suci dan mulia. Saya pada hari ini ingin sedikit membuka dan mengulas siapa itu Syekh Muhammad Mukhtar yang terukah bapat alas di daerah Paleda, ya, biar panjangan tahu. Syekh Muhammad Mukhtar, beliau adalah seorang ulama, seorang wali Allah, zuriyah keturunan dari Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Dari mana kita tahu? Ini adalah catatan data asli manuskrip Syekh Muhammad Mukhtar Paleda. Ini adalah catatan nasab beliau. Manuskripnya masih tersimpan rapi. Ya, ini adalah susunan nasab Syekh Mukhtar Paleda. Bahwa di sini ditulis lengkap, bahkan sampai anak cucunya semua ditulis, saudara-saudara ditulis. Maka ketahuilah, ya, bahwa Syekh Mukhtar Paleda ini, beliau bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang waliullah, tapi beliau adalah keturunan orang besar dan mulia Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Yang sering kita ketahui, ya, bahwa di makam Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan insya Allah tidak pernah berhenti sedetik pun orang berzikir di hadapan pesarian beliau. Dan setiap harinya orang yang datang berziarah ke makam Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan sampai puluhan ribu. Untuk apa? Datang duduk bersimpuh berzikir di hadapan sang kekasih Allah. Derajat makom Syekh Haji Abdul Muhyi tidak lagi dilakukan dan tidak lagi disangsikan, dengan bukti setiap hari orang yang datang berziarah ke makam Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan itu beribu-ribu dan bahkan puluhan ribu manusia. Apalagi di bulan Rajab ini, Pak, banyak sekali, bahkan antrian bis itu bisa sampai keluar terminal, bahkan sampai berkilo-kilo orang datang berkunjung untuk duduk bersimpuh, berzikir, bersolawat di hadapan makam beliau untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaknya orang yang berkunjung berziarah ke makam beliau ini menunjukkan bahwa beliau bukanlah orang sembarangan, tapi beliau adalah orang yang sangat dimuliakan Allah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang berziarah ke makam Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, yang
yang dia doakan bukan hanya Syekh Haji Abdul Muhyi Pemijahan, tapi yang dia doakan itu juga anak keturunannya. Maka seluruh orang yang berziarah ketika dia bertawasul, pasti dia juga bukan hanya menyebut Syekh Haji Abdul Muhyi, dan dia juga menyebut untuk seluruh para keluarganya, para zuriyahnya, dan seluruh para murid-murid yang bersambung sanadnya sampai ke Syekh Haji Abdul Muhyi. Al-Fatihah. Itu Pak. Makanya anak cucu Syekh Haji Abdul Muhyi dan orang yang bersambung sanadnya sampai Syekh Haji Abdul Muhyi itu mendapat doa setiap waktu. Puluhan ribu manusia yang berkunjung setiap hari di makam Syekh Haji Abdul Muhyi, anak cucunya mendapat barokah kiriman suratul Fatihah dari puluhan ribu orang yang berziarah di makam Syekh Haji Abdul Muhyi. Maka pantaslah anak cucu Syekh Haji Abdul Muhyi menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang besar, dan menjadi manusia yang dapat meneruskan perjuangan dari perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan agamanya tanpa mengenal rasa takut dan tanpa mengenal rasa lelah. Bahkan tidak sedikit pun waktunya hanya digunakan untuk memperjuangkan kebenaran dari syariat Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang anak cucu beliau Syekh Haji Abdul Muhyi berada di daerah Panjingan Pak. Namanya Syekh Mukhtar, Syekh Muhammad Mukhtar. Ya. Dan Syekh Muhammad Mukhtar ini, ya, ketika di masa remaja, beliau ini dari Kesultanan Mataram ke Yogyakarta, terus berlanjut meminta kepada orang tuanya agar menghantarkan beliau untuk bisa mondok di pondok pesantren Ampel Surabaya. Siapa guru beliau? Beliau berguru kepada Maulana Muhammad Ilyas yang mengasuh pondok pesantren Ampel Surabaya sebelum beliau pindah ke Ponorogo. Itu guru beliau. Syekh Muhammad Ilyas adalah putra dari Syekh Maulana Muhammad. Syekh Maulana Muhammad adalah putra dari Syekh Maulana Muhammad Arif. Syekh Maulana Muhammad Arif adalah putra dari Kanjeng Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Kenapa Syekh Haji Abdul Muhyi meminta restu dan ridho kepada orang tuanya dan menghantarkan, menyuankan dirinya untuk bisa mondok di pesantren Ampel Surabaya? Karena beliau tahu Pak, bahwa beliau masih keturunan dari Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Syekh Haji Abdul Muhyi ini masih keturunan Sunan Ampel Surabaya. Ya. Nah, sekarang keturunannya, kalau Panjenengan mengetahui, itu ada di daerah Panjenengan Pak, yang dimakamkan di atas bukit bernama Syekh Muhammad Mukhtar. Ya. Ibunda Syekh Haji Abdul Muhyi bernama Syarifah Ta'anziah. Syarifah Ta'anziah, ya, ini adalah putra dari Panembahan Kentol Sumbirana. Panembahan Kentol Sumbirana adalah putra dari Pangeran Wirocondro. Pangeran Wirocondro adalah putra dari Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya adalah putra dari Maulana Ainul Yakin yang kita kenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Giri. Maulana Ainul Yakin Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtosiah binti Kanjeng Sunan Ampel Surabaya, memiliki putra Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya memiliki putra Pangeran Wirocondro. Pangeran Wirocondro memiliki putra Panembahan Kentol Sumbirana. Panembahan Kentol Sumbirana memiliki putra Dewi Syarifah Ta'anziah. Dewi Syarifah Ta'anziah memiliki putra Syekh Haji Abdul Muhyi Pemijaan yang sekarang keturunannya dimakamkan di bukit di desa Palidah ini Pak, yaitu Syekh Muhammad Mukhtar. Ya. Jadi kalau ditarik ke atas
semua masih keluarga besar Wali Songo. Jadi Syekh Haji Abdul Muhyi ini beliau ketika di Ampel Surabaya, beliau itu rupanya menjadi murid dari Syekh Maulana Muhammad Ilyas di Ampel Surabaya, Pak. Sebelum beliau mondok lagi ke Gresik, ya, bertemu lagi, berguru lagi kepada saudara beliau yaitu Syekh Maulana Ibrahim Gresik Bunga. Inilah saya kasih tahu, ini guru beliau, ya. Dan setelah dari situ nanti beliau ziarah mengaji, menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah. Setelah dari Mekah dan Madinah, beliau baru menimba ilmu di Baghdad, di daerah wilayah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau bermimpi untuk bisa menimba ilmu sampai ke Baghdad? Karena dia tahu bahwa Syekh Haji Abdul Muhyi ingin berkunjung, berziarah dan menimba ilmu dari tempat di mana datuknya dimakamkan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena apa? Karena beliau masih keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nasab Syekh Haji Abdul Muhyi Pemijahan, dan Syekh Haji Abdul Muhyi Pemijahan memiliki keturunan yang sekarang makamnya di Bukit Paledah bernama Syekh Muhammad Mukhtar Al-Muhyi, ya. Dari mana nasab beliau? Ini saya bacakan, Pak. Ini adalah syahadah ketentuan nasab yang sudah diisbat di internasional Maroko, bahwa Sunan Giri adalah zuriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini saya bawakan, nanti saya tinggal, ya. Sekarang saya bacakan nasabnya. Syekh Haji Abdul Muhyi Pemijahan, beliau adalah putra dari seorang Syarifah Dewi Tanganziah bin Panembahan Kentol Sumbirana bin Pangeran Wirocondro bin Panembahan Girilaya bin Maulana Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri bin Syekh Said Yaqub atau Syekh Wali Lanang bin Syekh Said Maulana Ishaq bin Syekh Said Junaid Maroko bin Syekh Said Abdul Qadir bin Syekh Said Suaib bin Syekh Said Abdul Jabbar bin Syekh Said Abdul Razak bin Syekh Said Abdul Aziz bin Syekh Sayyid Soleh bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paham betul? Paham betul? Berarti Syekh Mukhtar adalah zuriyah keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang torekohnya banyak dianut oleh warga pada Irang. Maka pantas, ya, Allah menitahkan Syekh Mukhtar untuk membuka wilayah setempat agar besok bisa didiami oleh orang-orang yang sangat cinta bermahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rupanya beliau adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Syekh Sayyid Saleh Musa Janki Dausat bin Syekh Sayyid Abdullah bin Syekh Sayyid Yahya Az-Zahid bin Syekh Sayyid Muhammad bin Syekh Sayyid Daud Amir Mekah bin Syekh Sayyid Musa As-Sani bin Syekh Sayyid Abdullah As-Sani bin Syekh Sayyid Musa Al-Jun bin Syekh Sayyid Abdul Karim bin Syekh Sayyid Hasan Al-Musanna bin Syekh Sayyid Hasan Al-Mujtaba. Beliau putra dari Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti
Syekh Haji Abdul Muhyi adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Syekh Haji Abdul Muhyi memiliki keturunan yang bernama Syekh Muhammad Mukhtar dari Syekh Muhammad Mukhtar Paledah, masih keturunan keluarga besar Wali Songo yang berdarah sampai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau masih keturunan keluarga besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadikan keberuntungan bagi warga Paledah, yang dimana Paledah ini dibuka, dibabat alasnya pertama kali oleh cucu Luriah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah. Bayangkan suatu keberkahan, dan ini nanti yang menceritakan dari keluarga beliau, biar anda penasaran. Ini adalah manuskrip Syekh Mukhtar sampai ke Syekh Haji Abdul Muhyi, dan sudah saya teliti manuskrip ini benar karena saya cocokkan dari data-data keluarga besar Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, dan di sini juga ditulis dari Pamijahan. Masya Allah ya. Di sini panjenengan banyak yang bertorikoh Qadiriyah. Ingat, nisbat torikoh Qadiriyah itu merujuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau anda mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka wajib hukumnya untuk mencintai keluarga besar Luriah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena bagaimana mungkin anda mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sementara anda membenci, bahkan tidak mau mengenal dari keluarga besar keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini keberkahan ya untuk desa Paledah ya. Desa Paledah ya, Masya Allah. Maka kepala desa Paledah memiliki suatu kewajiban terbesar untuk merawat dan menjaga serta melestarikan, bahkan kalau bisa meramaikan para sesepuh-sesepuh yang pertama kali membabat alas membuka daerah Paledah, sehingga Paledah yang tadinya daerah angker dan daerah winit bisa ditempati, didiami oleh manusia, itu karena barokah dari jasa yang membuka tanah ini Syekh Mukhtar, Syekh Maulana Muhammad Mukhtar Paledah ya. Ini harus diketahui ya, terutama dari desa harus mengetahui wajib. Dan beliau memiliki keluarga dan anak keturunan hingga sekarang yang masih hidup, khususnya beliau adalah Kiai Haji Kholik, dan tinggalan beliau diasuh oleh Kiai Haji Husain karena ayahanda beliau adalah murid langsung dari Syekh Maulana Muhammad Mukhtar ya. Ini suatu keberuntungan bagi desa Paledah, bagi kecamatan Padahirang dan Kabupaten Pangandaran. Karena apa? Karena satu-satunya wisata religi yang bisa dilestarikan dan dijaga untuk saat ini, yang beliau ini masih bersumber dan bernasab sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kita ketahui baru Syekh Muhammad Mukhtar Paledah. Oleh karenanya, kalau anda semua mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan anda ingin besok berkumpul bersama Syekh Abdul Qadir Jailani, maka wajib hukumnya untuk mencintai Ahlul Baitnya, untuk mencintai zuriyahnya ya. Maka jangan harap anda semua bisa mendapatkan mahabbah cinta dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau anda semua menghinakan, kalau anda semua tidak menyayangi anak cucu keturunannya. Jangan harap
Anda akan dapat mahabbat cinta dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimanapun dia adalah seorang manusia, dan ketika anak keturunannya disakiti maka dia pun akan tersakiti, sama seperti panjenengan. Ketika anak keturunan panjenengan disakiti oleh orang lain, Anda pun akan merasa sakit, sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika anak cucunya disakiti maka dia pun akan merasa sakit. Oleh karenanya jangan harap Anda akan mendapat mahabbat cinta dari Syekh Abdul Qadir Jailani ketika Anda semua menyakiti anak cucu keluarganya. Paham betul? Paham ya? Ini Syekh Muhammad Mukhtar, dia bukan hanya seorang ulama dan waliullah, tetapi dia adalah keturunan dari orang yang sangat mulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga kita semua mendapatkan barokah syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya. Dan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, beliau berguru kepada Syekh Maulana Muhammad Ilyas di Ampel, Surabaya. Karena satu, beliau ingin berkunjung berziarah dan menimba ilmu dari makam datuk leluhurnya Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Dan Sunan Ampel Surabaya adalah putra dari Ibrahim Asmoro Kondi. Ibrahim Asmoro Kondi adalah putra dari Syekh Maulana Jumatil Kubro. Syekh Maulana Jumatil Kubro adalah putra dari beliau Syekh Maulana Zainul Husain. Syekh Maulana Zainul Husain adalah putra dari Syekh Said Nasruddin. Syekh Said Nasruddin adalah putra dari Syekh Said Ajal Syamsuddin Omar yang makamnya ada di Yunan, Tiongkok. Syekh Said Syamsuddin Umar Al-Bukhari adalah putra dari Syekh Said Kamaluddin. Syekh Said Kamaluddin adalah putra dari Syekh Said Syamsuddin Umar Al-Bukhari, dan beliau adalah putra Syekh Said Imanuddin, dan beliau adalah putra Syekh Said Qasim. Said Qasim adalah putra Syekh Said Muhammad Sya'ban. Syekh Muhammad Sya'ban adalah putra dari Syekh Said Ahmad Balaqi. Syekh Said Ahmad Al-Balaqi adalah putra dari Syekh Said Muhammad Al-Husain. Muhammad Al-Husain adalah putra dari Syekh Said Muhammad Al-Hakim. Muhammad Al-Hakim adalah putra Syekh Said Ali Akbar. Ali Akbar adalah putra Syekh Said Muhammad Al-Ba'as. Al-Ba'as adalah putra dari Syekh Said Ali An-Naqi. Ali An-Naqi adalah putra dari Syekh Said Muhammad At-Taqi. Muhammad At-Taqi adalah putra dari Syekh Said Ali Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho adalah putra dari Syekh Said Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim adalah putra dari Syekh Said Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq adalah putra dari Syekh Said Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Syekh Said Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah putra dari Syekh Sayyid Husain As-Syahid, putra dari Sayyidatina Fatimah Zahra, putra dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah datuk leluhurnya dari Syekh Haji Abdul Muhyi yang sekarang keturunannya ada di Paledah, Syekh Muhammad Mukhtar. Oleh karenanya saya beritahukan dan menganjurkan agar mendapatkan suatu keberkahan yang tersambung sampai Sultanul Aulia, sampai ke Wali Songo. Jangan tinggalkan tawassul kepada beliau, dan jangan tinggalkan untuk tidak berziarah kepada beliau. Kalau Anda ingin hidup di mana tempat yang Anda diami, sedangkan tempat yang Anda diami itu adalah karena barokah jasa yang membuka dan membabat alas ini adalah Syekh Mukhtar, maka ketika Anda hidup di daerah di mana daerah ini yang membuka beliau, agar Anda mendapat ketenangan hidup, maka jangan lupa akan jasa orang yang membuka tanah ini sehingga panjenengan bisa bertempat di daerah tempat yang pertama kali membuka adalah Syekh Muhammad Mukhtar, sebagai adab tatanan dari umat Islam yang penuh dengan adab dan tidak pernah meninggalkan bahkan melupakan dari jasa orang yang mulia Syekh Muhammad Mukhtar Paledah, keturunan langsung dari Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Ya, paham betul? Paham betul? Ya.
niki tiang-tiang Paledah, desa Paledah. Makanya kalau bisa ya nanti disambungkan kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten untuk bisa ikut merawat dari orang yang sangat berjasa, keturunan orang mulia, bukan hanya sekedar ulama dan waliullah, tapi darahnya mengalir dari darah orang yang suci dan mulia, Sultanul Aulia Ghausul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Anda lebih kenal. Bukan hanya dia itu berpangkat Qutbul Ghaus, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah salah satu sosok dari dua sosok menjadi wali yang berpangkat Ghausul A'zam. Karena Ghausul A'zam di dunia ini hanya ada dua, Pak. Salah satunya adalah Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, dan keturunan dari para rajanya, para wali Allah di dunia ini sekarang ada makamnya di Paledah bernama Syekh Muhammad Mukhtar. Alhamdulillah, ini menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ya. Dan Syekh Haji Abdul Muhyi ketika beliau mengaji kepada Syekh Maulana Muhammad Ilyas ya, di Ampel Surabaya, beliau mendapatkan ijazah solawat yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Maka jangan heran kalau Syekh Muhammad Mukhtar itu mengamalkan sholawat rahmat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena memang beliau mendapat ijazah dari datuk leluhurnya sampai ke Syekh Haji Abdul Muhyi, dan Syekh Haji Abdul Muhyi mendapat ijazah dari Syekh Maulana Muhammad Ilyas Ampel Surabaya. Maka ketika Anda ingin mendiami di kediaman, di mana kediaman tanah ini yang membuka beliau, dan beliau setelah membuka ini selalu bersolat kepada baginda Nabi agar diiringi dengan barokah syafaatnya, berhasil untuk membuka ini daerah yang penuh dengan keangkeran dan kewingitan, sehingga seluruh sesuatu yang wingit di daerah ini semingkir dan bisa ditempati oleh panjingan sampai anak cucu. Jangan lupa mengamalkan suatu amaliyah yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar di dalam membuka daerah dan tempat yang panjingan diami, yaitu yang bersanad sampai Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Ya. Dan sholawat rahmat ini bukan saja hanya amaliyah yang diamalkan oleh keluarga besar Ampel, tapi sholawat ini juga sholawat yang diamalkan oleh Kanjeng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Buktinya dalam Thariqah Qadiriyah yang dikatakan oleh Syekh Fadil dari Turki Al-Jilani, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mengatakan bahwa sholawat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau pengajian ada di Pondok Pesantren Somolangu, dan dia mengatakan bahwa sholawat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sami apa betul? Sami betul? Alhamdulillah. Jadi bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sanes. Dia mengatakan cucu beliau langsung, masih ada jejak digitalnya di pengajian di Pondok Pesantren Somolangu Kebumen. Dia mengatakan bahwa sholawat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada wasalimnya. Ya. Ini amal dia sholawat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka sholawat dari Syekh Abdul Qadir Jilani ini sama dengan sholawat yang diamalkan oleh Sunan Ampel Surabaya, sehingga sampailah kepada kita semua hingga masuk tatanan di dalam susunan tahlil di Nusantara dengan menggunakan sholawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamiah sholawat rahmat ini, Pak, bukan hanya di sini, itu sudah masuk ke seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Ya. Dari Sumatera, Jambi, ya, Bangka Belitung, Riau, Lampung, Jakarta,
Jawa Barat, Cianjur, manapun, Jawa Timur banyak, Jawa Tengah gudangnya, sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, bahkan sampai ke Sulawesi, bahkan sampai ke Bali, bahkan sampai ke Irian Jaya. Cabangnya sudah di mana-mana. Ya. Alhamdulillah, kita kibarkan bendera salawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka saya memberi saran kepada keluarga besar Ahlul Baitnya Syekh Muhammad Mukhtar, ya, karena mau tidak mau, diakui tidak diakui panjenengan sekalian, harus mengetahui bahwa keluarga besar Zuriyah dari Syekh Muhammad Mukhtar adalah masih keturunan dari Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Karena masih keturunan Kanjeng Sunan Ampel Surabaya, maka saya sarankan dan saya anjurkan untuk tetap eksis semangat mengibarkan bendera selawat rahmat, yaitu solawat dari tinggalan, dari warisan, dari leluhur panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Ya. Ini solawat. Oleh karenanya, ya, patut diketahui bahwa dengan solawat kita satukan umat, dengan solawat kita akan mendapatkan syafaat, dengan solawat kita akan selamat. Amin Allahumma amin. Nanti ini akan saya serahkan kepada keluarga besar beliau, ya, untuk mengetahui sanad silsilah dari Syekh Muhammad Mukhtar, dan ini adalah silsilah beliau. Semoga bermanfaat dan menjadi ghirah, penyemangat untuk bisa meneruskan perjuangan agama, yaitu meneruskan perjuangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kiai Abdul Khalik dipersilakan untuk menerima manuskrip Mbah Mukhtar.